saudara yang terkasih, selamat pagi. Untuk renungan hari ini, saya memberikan kepada Anda semua satu bahan yang berjudul melalui keheningan kita menyadari kehadiran kemuliaan Tuhan. Jadi di sini saya mau menekankan soal instrumen untuk menyadari kehadiran Tuhan, yaitu keheningan. Terutama kita akan melihat keheningan dalam doa. Nah, yang pertama kita lihat dulu adalah apa yang tadi diceritakan di dalam Injil. Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan kita tahu, walaupun tidak diceritakan apa yang mereka kerjakan di sana, tapi dari kebiasaan yang sudah dikerjakan, Yesus seringkali pergi ke tempat-tempat seperti ini untuk menyepi, untuk berdoa. Hening di atas gunung supaya tidak mendapatkan gangguan dan di situ bisa tenang untuk berdoa. Dan dalam keheningan semacam itu, dalam doa yang semacam itu, kemudian para murid melihat situasi berubah. Yesus menampakkan kemuliaannya. Nah, inilah yang mau kita renungkan bersama. Ternyata masuk ke dalam keheningan, ada bersama dengan Tuhan, bisa membawa kita menyadari kehadiran kemuliaan Tuhan. Lalu hal berikutnya yang bisa kita lihat adalah kita bisa melihat dulu tradisi-tradisi doa yang ada di dalam gereja Katolik. Kita tahu tradisi gereja Katolik sangat-sangat luar biasa, dalam, luas, dan tentang doa sendiri juga ada begitu banyak metode-metode yang sudah dikembangkan. Mungkin yang bisa kita lihat sampai saat ini ada gerakan doa karismatik Katolik. Metode doa dengan mempergunakan banyak lagu yang membawa kita mungkin bisa terhanyut lalu masuk ke dalam situasi batin tertentu. Juga lagu-lagu dengan gaya TC yang lebih monoton, yang juga membawa orang bisa masuk untuk menikmati keheningan dan kata-kata yang diulang-ulang di dalam lagu itu. Kita juga punya tradisi doa-doa yang didasarkan pada kata-kata yang diulang-ulang atau yang sering disebut sebagai doa mantra. Ada meditasi Kristiani dengan mengambil kata Maranatha, Maranatha. Atau tradisi doa Yesus yang mengambil pola-pola yang ada dalam kitab suci. Yesus putra Daud, kasihanilah aku orang berdosa ini. Atau Yesus, Yesus, Yesus. Atau hening tanpa mengucapkan kata-kata. Hanya mau duduk tenang di hadapan Tuhan. Tradisi semacam ini misalnya dengan hening di hadapan sakramen Maha Kudus. Atau juga berdoa dengan kata-kata. Nah, kita sering menggunakan itu. Juga doa bersama semacam ini dalam perayaan Ekaristi. Inilah tradisi-tradisi doa yang kita miliki. Masih ada banyak lagi. Dan setiap metode doa yang kita jadikan sebagai sarana untuk latihan rohani ini selalu memberi ruang untuk hening. Selalu ada bagian ini. Ada bagian untuk hening. Dan disitulah kita diajak untuk melatih diri supaya dalam keheningan itu kita bisa masuk semakin dalam, memperkuat ketajaman batin kita dan sekaligus memperkuat rasa kita supaya memudahkan kita untuk mengenali kehadiran Tuhan. Nah, dari sini kita mulai mengerti bahwa ternyata keheningan itu punya nilai. Keheningan itu punya makna untuk mempertajam rasa batin kita ini. Lalu bagaimana itu semua bisa terjadi di dalam keheningan itu? Nah, untuk ini kita bisa melihat misalnya apa yang diajarkan oleh Yohanes Salib dan Teresa Avila. Di dalam doa itu sebetulnya kita ngapain? Kalau Yohanes Salib ngomong di situ sebetulnya kita sedang masuk ke dalam karya Tuhan sendiri yang sedang bekerja memberikan rahmat ke tempat-tempat di mana ada ruang bagi Dia. Dan ruang itu adalah keheningan yang kita bangun. Atau
ketika kita masuk dalam kegelapan, Tuhan bekerja untuk membuat ruang itu sendiri. Supaya kita masuk ke dalamnya dan pada saat itu kita bisa menyadari kehadiran Tuhan. Menyadari kemuliaan Tuhan. Lalu lebih detail lagi mungkin kita bisa melihat apa yang dijelaskan oleh Teresa Avila. Dari doa-doa yang biasa kita kerjakan, lalu pelan-pelan ketika kita setia, tekun, ternyata kita akan dibimbing masuk ke dalam keheningan. Dan dalam keheningan itu, Tuhan bekerja. Dan saat itu, ketika kita masuk pada level keheningan itu, kita bisa menyadari, oh ternyata Tuhan seperti ini. Oh ternyata Tuhan menyentuh saya. Oh ternyata Tuhan membawa kekuatan bagi saya. Nah bagaimana itu terjadi? Teresa Avila menunjukkan kepada kita ada 9 level. Mulai dari doa vokal, doa yang kita ungkapkan dengan kata-kata ini. Kalau hanya sekedar diungkapkan dengan kata-kata mungkin tidak akan ada nilainya. Tetapi bagi dia doa dengan kata-kata itu akan bernilai ketika kita menyadari apa isi yang kita doakan itu. Dan ketika kita tahu isi yang kita doakan kepada siapa kita berdoa dan seperti apa situasi batin kita ketika kita sedang berdoa, di situ kita mulai pelan-pelan masuk kepada renungan, meditasi. Nah meditasi ini kalau kita lanjutkan terus-menerus, menurut beliau, nanti pada momen tertentu akan ada sesuatu yang menggema, menggerakkan hati kita, menggerakkan emosi kita. Lalu itulah yang disebut sebagai doa afektif. Jadi kata-kata doa tadi yang menggema di dalam hati kita, nyangkut di tempat kita itu, lalu kita ungkapkan kepada Tuhan. Tuhan saya senang, Tuhan saya bersyukur, Tuhan saya begini-begini dan seterusnya. Ada situasi emosi yang kena di situ. Itu yang kemudian kita sampaikan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Ini masih levelnya emosi bergerak. Kita sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita masuk lebih dalam lagi, maka kita akan mendapatkan rahmat lebih dalam lagi. Yaitu kontemplasi yang dicurahkan. Pada saat itu dikatakan kehendak kita diikat oleh Tuhan. Jadi rupanya Tuhan bekerja melalui 3 daya jiwa kita itu. Kehendak, memori, dan ingatan. Nah pada level ini ketika kita masuk dalam doa yang disebut sebagai kontemplasi yang dicurahkan itu, kehendak kita sudah diikat. Sehingga kemauan kita hanya ada diam, hening di hadapan Tuhan. Kemauan kita adalah mau dekat dengan Tuhan. Lalu mungkin memori, ingatan masih bergerak kemana-mana. Itu nanti akan diproses oleh Tuhan. Nah ketika kita masuk dalam situasi itu, pelan-pelan kita akan masuk ke dalam ketenangan. Nah itulah yang disebut sebagai doa keterpusatan, menjadi tenang. Nah ketika tenang masuk ke dalam doa yang lebih dalam lagi, yaitu kontemplasi awal. Tuhan mulai mengikat tidak lagi kehendak, tetapi juga memori dan intelek kita. Jadi kecerdasan kita, budi kita, memori kita, semuanya diikat. Hanya mengingat apa yang pernah dikerjakan Tuhan, mengingat berbagai macam hal yang pernah dikerjakan Tuhan untuk kita. Dan kemudian intelek membawa kita kepada pengertian bahwa Tuhan bekerja seperti ini dalam hidup saya. Ini mulai masuk dalam awal kontemplasi. Dan saat itulah kemudian pelan-pelan kita juga dimasukkan kepada conforming contemplation, yaitu kita diajak satu di dalam Tuhan. Jadi semuanya akhirnya satu. Kita tidak lagi berpikir kanan kiri, memori kita juga tidak mengingat-ingat yang lain, tapi hanya ada satu kebersamaan dengan Tuhan di saat itu. Nah itulah yang seringkali disebut orang menjadi sangat menyadari situasi heningnya dia, bagaimana Tuhan bekerja saat itu, dan bagaimana Tuhan sungguh-sungguh menyentuh dia. Baru kemudian akan ada yang disebut sebagai transformasi, kontemplasi. Kontemplasi yang mengubah, keheningan yang mengubah. Nah inilah yang dijelaskan oleh Teresa Avila dengan sangat luar biasa. Ini hanya ringkasannya, Anda kalau mau baca silakan buku-bukunya Teresa Avila. Jadi dari sini kelihatan, keheningan itu ternyata membawa nilai bagi kita ketika kita mau sungguh-sungguh tekun di dalam keheningan itu sendiri. Ketekunan dan kesetiaan kita akan membawa nilai semacam itu. Jadi sudah dijelaskan dengan sangat luar biasa oleh Teresa Avila ini. Inilah yang terjadi kepada kita ketika kita mau masuk ke dalam keheningan. Nah seringkali yang menjadi masalah bagi kita adalah kita kurang menghargai keheningan. Dalam doa kelihatannya kita berdoa, tapi hati kita
belum hening. Ada dulu satu pastor ikut perayaan Ekaristi, tidak di sini, di gereja yang lain, di Jakarta ini. Apa yang dia lihat ketika dia melihat di depan perayaan Ekaristi ini ya, banyak yang main HP. Melihat ke kanan, main HP. Melihat ke kiri, main HP. Jadi apa nilainya? Perayaan Ekaristi yang kita rayakan bersama, kita berkumpul di sini, kalau ternyata hati kita, budi kita, kehendak kita tidak ada di tempat ini. Artinya di situ kita tidak menghargai kebersamaan dengan Tuhan. Kita tidak menghargai waktu yang semestinya sudah kita dedikasikan untuk Tuhan. Dan inilah yang dimaui oleh Yesus bagi para muridnya itu. Ayo pergi ke gunung itu. Ayo memberikan waktu, dedikasikan waktumu untuk berdoa, hening di sana. Nah seringkali kita tidak mengerjakan itu. Kadang-kadang kita ngomong ya kalau ada waktu nanti saya berdoa. Kalau enggak mau berdoa. Jadi kita kurang menghargai waktu-waktu hening di hadapan Tuhan ini. Padahal kalau kita melihat dinamika yang seperti diceritakan oleh Teresa Avila tadi, sangat luar biasa. Dalam keheningan kita diajak untuk mengolah batin kita. Dan ketika batin kita terolah, rasa batin kita ini terasah, maka kita akan memudahkan Tuhan untuk memberikan rahmat-Nya bagi kita. Saat itu, kita juga akan menjadi semakin peka untuk menyadari kehadiran Tuhan, menyadari kemuliaan Tuhan, sama seperti 3 murid ini. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau doa dan keheningan itu memiliki nilai yang demikian luar biasa ini, alangkah malangnya kita ketika kita tidak mau menghargai keheningan. Alangkah malangnya kita ketika kita tidak pernah bisa merasakan bagaimana indahnya masuk ke dalam keheningan itu. Ada satu cerita yang bagus yang baru juga saya dengarkan. Kemarin ada satu orang yang ikut hadir dalam Jakarta Eucharistic Revival ya. Beliau menceritakan, saya sungguh bersyukur ketika bisa ikut di dalam kegiatan ini. Kenapa? Karena di situ saya mendapatkan pemahaman yang baik tentang Ekaristi dan terutama ketika saya masuk ke ruang adorasi, saya tiba-tiba terserap ke dalam keheningan dan di situ saya seperti merasakan ada gema suara Tuhan yang mengatakan, kamu harus tetap kuat, kamu mesti terus berjalan di dalam jalan ini. Dan ini merupakan peneguhan jawaban bagi dia ketika dia ternyata mengalami banyak pergumulan di dalam kehidupannya. Nah inilah saudari dan saudara, dia mau masuk ke dalam keheningan dan bisa menyadari itu. Kepekaan batinnya menjadi terasah ketika dia merasakan, oh Tuhan hadir. Nah saya kira kita semua yang hadir di dalam perayaan Ekaristi ini juga ditantang untuk melakukan hal yang sama. Saat ini dalam perayaan Ekaristi ada banyak momen untuk kita hening, ada banyak momen untuk menjadikan kita mau menikmati saat ini dan di sini. Supaya apa? Semakin terasahlah rasa batin kita sehingga ada ruang bagi Tuhan untuk mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Dan saat itulah kita bisa merasakan, oh Tuhan hadir, oh Tuhan meneguhkan, oh Tuhan mencintai, oh Tuhan sungguh-sungguh mengabulkan doa saya. Maka saat itu kita juga bisa meluapkan sesuatu untuk Tuhan. Saya bersyukur Tuhan, saya berterima kasih Tuhan, saya mohon ini Tuhan, saya mohon itu Tuhan, dan seterusnya. Bapak Ibu, saudari dan saudara, betapa luar biasanya keheningan yang sungguh-sungguh kita nikmati dan kita alami. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memelihara tradisi doa di dalam gereja kita ini, terutama memperhatikan dimensi keheningannya, supaya kita semakin maju di dalam hidup rohani kita. Sama seperti 3 murid ini, diajak oleh Yesus masuk ke dalam keheningan untuk merasakan, untuk mengalami kemuliaannya. Kita pun juga diundang untuk masuk dalam keheningan, supaya merasakan, menikmati, mengalami kemuliaan Tuhan di dalam keheningan kita. Amin.